Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Universitas Nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repi Nopianti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengantar bisnis pertemuan yang pertama. Di sini ada pengertian. Bisnis adalah organisasi atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, profesional dengan tujuan memproduksi dan menyediakan barang atau jasa. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi kegiatan ekonomi, baik untuk mencari keuntungan maupun untuk misi, amal, atau sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis. Di sini ada 4 jenis bisnis. Yang pertama, bisnis perorangan atau usaha perorangan. Usaha perorangan adalah jenis bisnis yang dimiliki oleh satu orang yang menanggung semua risiko dan manfaat bisnis. Dalam perusahaan perorangan, pemilik memiliki kendali penuh atas pengambilan keputusan dan menerima semua keuntungan. Dan yang kedua, ada kemitraan. Kemitraan adalah jenis-jenis yang dimiliki dan dioperasikan oleh dua atau lebih yang berbagi risiko dan manfaat bisnis. Yang ketiga, ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah jenis badan usaha yang menawarkan manfaat korporasi dan kepemilikan tunggal atau kemitraan. Dalam kemitraan terbatas, pemilik usaha memiliki pelindung tanggung jawab terbatas, yang berarti aset pribadi mereka melindungi jika perusahaan mengalami kerugian finansial. Yang keempat, ada korporasi. Korporasi adalah jenis badan usaha yang dimiliki oleh pemegang saham yang berinvestasi dalam saham perusahaan. Perusahaan memiliki identitas hukumnya sendiri, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perusahaan. Selanjutnya, di sini ada ukuran bisnis. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, usaha kecil. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan skala kecil dan modal terbatas. Contohnya, warung makan, toko kelontong, usaha laundry, atau penjahit rumahan. Yang kedua ada perusahaan menengah. Perusahaan menengah adalah usaha yang telah berkembang dari skala kecil dengan modal dan aset lebih besar serta manajemen yang lebih berstruktur. Contohnya ada pabrik roti menengah, perusahaan konveksi, atau distributor barang dagang berskala kota atau provinsi. Dan yang ketiga ada bisnis besar atau usaha besar. Usaha besar adalah kegiatan ekonomi produktif dengan skala luas, modal besar, tenaga kerja banyak, serta memiliki struktur organisasi dan manajemen yang kompleks. Contohnya ada PT Unilever Indonesia, PT Indofood, PT Astra International, dan lainnya. Selanjutnya ada bagaimana Anda memulai bisnis. Pertama, identifikasi ceruk atau celah pasar. Lakukan riset pasar menyeluruh untuk memahami calon pelanggan dan pesaing Anda. Susun rencana bisnis komprehensif yang menguraikan tujuan, target audiens, dan proyeksi keuangan Anda. Pilih struktur bisnis yang sesuai, seperti kepemilikan tunggal, persekutuan, atau perseroan terbatas.
Selanjutnya ada membangun dan mengembangkan bisnis. Membangun dan mengembangkan bisnis yang sukses membutuhkan perencanaan yang matang, kerja keras, dan ketekunan. Yang pertama ada lakukan riset pasar. Lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi permintaan yang matang, kerja keras, atau ketekunan. Yang kedua, ada buat rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mengurangi tujuan bisnis, strategi, dan proyeksi keuangan Anda. Yang ketiga, ada pendapatan izin dan lisensi yang diperlukan. Dapatkan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi secara legal. Dan yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Bisnis adalah usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan dengan menciptakan, menjual, dan menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Struktur dan operasional bisnis bervariasi berdasarkan kepemilikan, perpajakan, dan tanggung jawab hukum. Untuk mendorong pertumbuhan dan ekspansi, mendapatkan pinjaman usaha yang tepat sangatlah penting. Sekian penjelasan saya untuk pengantar bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.